Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh ayahnya Mbak Sari yang berasal dari Jogja, yang biasa dipanggil dengan nama Pak Ruslandi, yang terjadi antara tahun 2003. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mbak Sari yang udah berkenan bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Ayah Mbak Sari adalah seorang pedagang sayur di sebuah pasar yang ada di sana. Sementara ibunya sudah meninggal sekitar tahun 2003 yang lalu. Waktu itu, Mbak Sari juga udah bekerja dan ada satu orang adiknya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Ya, setiap pagi Pak Ruslandi berjualan di pasar tersebut. Pasarnya juga bukan pasar induk, tapi pasar kecil yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dan setiap selesai berjualan, biasanya Pak Ruslandi selalu minum kopi di sebuah warung kopi yang ada di sana. Satu-satunya warung kopi di pasar tersebut, dan bisa dibilang tempat favorit para pedagang jika ingin melepas penat. Siang itu pun seperti biasa, Pak Ruslandi bersama dua orang teman pedagangnya ngopi di warung tersebut, dan ada satu pemilik warung kita sebut di sini dengan nama Bu Mina. Pak Ruslandi pun pesan kopi di sana. "Bu Min, kopi satu nggih?" Sebenarnya bukan cuma kopi aja sih, ada hidangan hangat seperti bubur kacang hijau dan lain sebagainya. Sempat ada candaan dari teman-temannya Pak Ruslandi soal ketertarikan Pak Ruslandi sama Bu Minah. Lagi ngaduk kopi, Pak Ruslandi itu kayak bengong aja ngeliatin Bu Minah ini. Dikagetin lah sama salah seorang temannya. "Woi Lan, biasa aja liatinnya." Pak Ruslandi menjawab, "Oh enggak, aku lagi liatin itu jam berapa ya?" "Kamu ngeles aja." "Sing elin Lan, iku isi kono bojone." Bu Minahnya ya cuma senyum-senyum aja. Dia juga bukan orang yang diam ketika dibercandakan oleh pelanggannya, tapi juga kayak ikut nimpalin, tipe orang yang friendly lah. "Iya Palan, jangan lama-lama, lihat saya nanti naksir beneran loh." Pak Ruslandi kayak malu-malu begitu. "Apaan sih kalian, ada-ada aja, beneran aku tuh lihat jam tadi." Suasananya pun mencair pada siang hari itu. Oh iya, Bu Mina, seorang pemilik warung ini, memang sudah mempunyai suami dan sudah mempunyai dua orang anak. Anaknya itu masih kecil-kecil, sedangkan suaminya itu bekerja sebagai guru honorer. Penghasilan sebagai guru honorer juga tidak besar-besar banget. Jadi ya cukup untuk mencukupi keperluan keluarganya Bu Minah. Buka warkop di pasar dan cukup ramai warungnya kala itu. Pak Ruslandi memang sempat menyimpan rasa sama Bu Minah. Bukan rasa yang gimana-gimana, cuma sekedar kagum aja. Bu Minah ini orangnya yang ulet dan friendly, ditambah lagi teman-temannya yang suka bercandain.
Ya, semua seperti biasa berjalan seperti biasanya. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian, ketika Pak Ruslandi mau ngopi ke warungnya Bu Mina. Ini kok warungnya tutup ya? Oh, mungkin Bu Mina mau istirahat dulu kali. Pikirnya Pak Ruslandi seperti itu. Keesokan harinya pun sama, warungnya masih tutup. Akhirnya Pak Ruslandi mencoba mencari tahu kenapa warungnya Bu Mina tutup. Apakah dia sakit atau ada yang lainnya? Akhirnya, dia mendapatkan kabar bahwa suaminya Bu Mina ini meninggal dunia. Pak Ruslandi pun kaget. Innalillahi, ucapnya di dalam hati. Akhirnya Pak Ruslandi pun menyambangi rumah Bu Mina. Jaraknya lumayan jauh dari pasar itu. Sesampainya di sana, ya benar aja, suasananya ramai. Ada beberapa saudara dan ibu-ibu juga lagi sibuk mempersiapkan acara tahlil nanti malam. Bu Mina sendiri masih terduduk lemas di ruang tamu. Lalu Pak Ruslandi pun mencoba untuk mendekatinya. Bu, saya turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya Pak Tono. Ya, kita sebut aja gitulah. Bu Mina menjawab. Ya, makasih Pak. Udah sempetin waktu buat datang. Pak Ruslan pun bertanya. Nuwun sewu, emang Pak Tono sakit apa Bu? Perasaan saya ketemu masih sehat-sehat aja pas nganter Bu Mina ke pasar. Bu Mina menjawab sambil menahan tangis. Ya Bapak gak sakit lagi Pak Ruslan. Begitu saya mau bangunin sholat subuh, Bapak gak bangun-bangun, tahu-tahu Bapak udah gak ada. Katanya sih kayak kena angin duduk. Ya kayak begitulah. Singkat cerita, Pak Ruslandi pun pulang. Di jalan, dia selalu berpikir. Di dalam hatinya berkata, kasihan juga Bu Mina ya, ditinggal suami, mana anaknya masih kecil-kecil. Loh, tunggu dulu. Aku kan duda dan Bu Mina udah jadi janda. Aku punya kesempatan kalau begitu. Alah, tapi nanti dulu lah, kuburan suaminya aja belum kering. Sempat ada pikiran seperti itu dari Pak Ruslandi. Akhirnya, setelah 2 minggu, Bu Mina kembali berjualan kopi di pasar. Tapi yang gak seperti biasanya, Bu Mina ini sekarang agak pendiam dan tidak ada yang berani untuk bercandainnya, yang mungkin masih dalam suasana bergabung. Sampai singkat cerita, 3 bulan kemudian, barulah Pak Ruslandi berniat untuk mendekati Bu Mina. Dimulai dari Pak Ruslan sering mengantar Bu Mina pulang ke rumahnya. Terkadang, Pak Ruslan juga berkunjung ke rumah Bu Mina. Hubungan mereka semakin dekat dan semakin dekat. Anak-anak mereka juga oke-oke aja dengan hubungan orang tua mereka. Sampai akhirnya, Pak Ruslan mengutarakan niatnya untuk menikahi Bu Mina. Tanggal pernikahan pun sudah ditentukan dan anak-anak juga terlihat sangat senang. Tapi ada hal yang aneh sekitar 2 minggu jelang pernikahan Bu Mina dan Pak Ruslandi. Pak Ruslandi sempat mengalami suatu keanehan. Malam itu, Pak Ruslandi sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara yang memanggil namanya. Pak Ruslandi pun terbangun. Tapi ketika dia melihat ke arah kanan dan kiri, tidak ada siapapun. Karena mungkin sudah capek habis jualan seharian di pasar, Pak Ruslandi pun kembali tidur. Malam itu, cuaca sedang hujan lebat dan sepi. Tidak beberapa lama, kain sarung yang dipakai oleh Pak Ruslandi seperti ada yang menariknya saat ia tertidur. Kejadian tersebut terjadi sampai berkali-kali. Sampai akhirnya Pak Ruslandi pun agak kesal dan ia terbangun melihat di sekeliling kamarnya. Dia khawatir kan ada orang iseng. Tiba-tiba petir menyambar dengan sangat keras sampai-sampai listrik di rumahnya Pak Ruslandi pun dan beberapa rumah tetangganya padam. Pak Ruslandi pun mencoba menyalakan sebatang lilin untuk sumber penerangan. Ketika ia sudah menyalakan lilin dan membalikkan badannya, terlihat di sebelah pojok kamarnya ada satu sosok bapak-bapak yang menatap tajam ke arah Pak Ruslandi. Mukanya itu pucat dan di sekeliling bola matanya hitam pekat. Setelah dilihat dengan saksama, ternyata
Sosok tersebut adalah almarhum Pak Tono. Pak Tono ini adalah suami dari Bu Mina yang sudah meninggal tadi. Loh, itu Pak Tono almarhum suaminya Bu Mina? Waduh, rak beres iki. Karena refleks, Pak Ruslandi membanting lilinnya ke lantai dan langsung berlari menuju kamar anaknya. Sari, buka pintu, ini Bapak Sar, ujarnya. Mbak Sari bertanya, loh Bapak, kok keringetan begitu? Ada apa Bapak? Kayak orang ketakutan, emang ada setan ya? Dijawablah sama Pak Ruslandi. Gak ada apa-apa, ngawur aja kamu. Bapak cuma mau memastikan kalian baik-baik saja. Astagfirullahaladzim, Bapak lupa lilinnya. Udah kamu tidur lagi ya, jaga adikmu. Pak Ruslandi langsung kembali ke kamarnya dan alhamdulillahnya lilin tersebut padam dan tidak membakar benda-benda di sekitarnya seperti yang ditakutkan oleh Pak Ruslandi. Sampai beberapa hari kemudian, Pak Ruslandi masih menyimpan kejadian horor yang ia alami dan tidak menceritakan ke siapa-siapa karena sangat sering sekali almarhum Pak Tono datang lewat mimpi maupun secara harfiah atau nyata. Pak Ruslan pun agak malu mau ngomong masalah ini ke calon istrinya itu karena takut tidak enak dan merusak suasana kebahagiaan. Sampai akhirnya kurang lebih 3 hari menjelang pernikahan. Oh iya, pernikahannya juga cuma sederhana aja, ya tidak mewah banget, kata Mbak Sari. Waktu itu sebelum maghrib, mungkin karena kecapean mengurus segala sesuatunya jelang pernikahannya, dia tertidur sore itu. Mbak Sari juga gak enak mau bangunin bapaknya yang kelihatan lelah sekali. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Pak Ruslandi dari dalam kamarnya. Kebetulan di rumahnya Pak Ruslan juga ada beberapa sanak saudara yang ikut membantu mempersiapkan pernikahannya. Langsung kaget semua yang ada di sana. Saat tidur, Pak Ruslan merasa badannya berat banget, seperti ada yang menindihnya. Dan pada saat Pak Ruslan membuka matanya, tepat di hadapan wajahnya ada sosok Pak Tono yang menindihnya. Lagi-lagi dengan muka pucat dan mata yang hitam. Sosok tersebut sambil menggeram. Pak Ruslan sempat tidak bisa bergerak maupun berteriak. Hanya sampai tenggorokan saja jika ia berteriak. Sanak saudara yang ada di sana juga bertanya-tanya. Kenapa Le? Gak apa-apa, mungkin aku cuma mimpi. Oh, makanya jangan tidur-tidur sore Le ya. Begitu deh jadinya, diganggu jin. Dan akhirnya Pak Ruslan memanggil Sari. Sari sini. Nggih Pak, jawab Sari. Pak Ruslan berkata, Sar, Bapak bingung ini. Bapak mau lanjut apa gimana ya? Mbak Sari pun bertanya, loh kok Bapak ngomong gitu, emang kenapa? Mbak Sari pada waktu itu sudah cukup dewasa, jadi ya sedikit mengertilah apa yang dimaksud oleh bapaknya. Gini Sar, Bapak mau nikahin Bu Mina, tapi almarhum suaminya terus-menerus mendatangi Bapak. Bapak takut Sar, takutnya sosok gaib itu ganggu kamu dan adik-adikmu. Mbak Sari pun menjawab, Pak, nuhun sewu, bukan Sari so pinter atau gimana, tapi mending Bapak omongin perihal ini ke Bu Mina. Gimana solusinya? Ini persiapan udah hampir beres loh Pak. Pak Ruslan pun berkata, oh iya deh, besok tak omongin deh ke Bu Mina gimana enaknya. Jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Sar. Oke Pak. Keesokan harinya, Pak Ruslan mendatangi rumah Bu Mina dan membicarakan apa yang ia alami. Ternyata bukan cuma Pak Ruslan yang didatangi oleh sosok Pak Tono, tapi juga Bu Mina selaku istri almarhum. Pak Ruslan membuka percakapan. Dek, aku mau ngomong, maaf sebelumnya. Aku bingung beberapa hari belakangan ini aku selalu didatangi Pak Tono, tapi dia gak ngomong apa-apa. Bu Mina balik bertanya, loh, Mas Ruslan juga toh? Tak kira cuma aku aja yang didatangi Bapak. Kenapa ya Mas? Mereka sempat terdiam sejenak dan akhirnya Pak Ruslan berkata, gini aja deh, selama Pak Tono meninggal aku belum pernah ziarah ke kuburannya. Gimana kalau siang ini kita datang ke sana? Toh sekalian kita minta izin juga.
Bu Mina mengiyakan permintaan Pak Ruslandi. Siang itu juga mereka langsung meluncur ke makamnya Pak Tono. Dan mereka langsung membacakan doa untuk almarhum Pak Tono. Dan Pak Ruslan berkata, "Pak Tono, aku minta izin menikahi Bu Joni sampean. Saya janji bakal jaga anak-anak yang jenengan, tak anggap seperti anak kandung sendiri." Singkat cerita, hari pernikahan Pak Ruslan pun dan Bu Mina tiba-tiba acara berjalan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Dan sampai saat ini, arwah Pak Tono tidak lagi mendatangi mereka berdua. Ya, kurang lebih seperti itu cerita yang dikirim oleh Mbak Sari di Jogja sana. Semoga masih tetap bisa menghibur sobat-sobat Mystic Hunter dimanapun sobat berada. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen radio mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen radio mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.